Shalom. Shalom semuanya. Ada sukacita siang ini? Amin. Mana tangan-tangan yang ingin memuji Tuhan dan rindu terus ingin memuji menyembah Tuhan? Haleluya. Bapak Ibu, seperti biasa saya selalu mengingatkan Bapak Ibu untuk kita memulai ibadah kita, tapi tolong handphonenya semua di silent ya. Tidak ada nada panggil saat kita menjalankan ibadah. Biarkan semua kita menyembah Tuhan, fokus untuk Tuhan. Saya undang Bapak Ibu duduknya lebih ke depan lagi sebelum kita mulai ibadah kita. Kita bisa persiapkan semuanya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai kita satukan hati kita. Kita mau mengundang hadirat Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang sangat baik. Bapa yang teramat baik untuk kami Tuhan. Kami tahu hidup kami hanya di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau terus menjadi Bapa kami yang setia. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Hari yang cerah. Engkau telah tibakan kami anak-anak-Mu di tempat ini. Tidak kurang satu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami setia untuk jalan ibadah dari awal sampai akhir. Biarlah Engkau ada bertahta di setiap pujian kami Tuhan. Biarlah hanya Engkau saja Tuhan Yesus yang ada di tempat ini Tuhan. Kami tidak izinkan ada roh lain di tempat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya Roh Kudus yang ada di tempat ini. Hanya nama-Mu saja Yesus, Raja di atas segala raja. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang masih ada di luar sana. Mungkin mereka masih dalam kondisi kurang sehat. Mungkin mereka masih ada di jalan. Mungkin mereka masih bermalas-malasan. Tuhan yang jamah semua Tuhan. Engkau mau pulihkan mereka semua Tuhan. Hadirkan mereka semua bersama-sama kami. Memuji menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Biarlah mereka bertumbuh bersama kami di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap teman-teman yang hadir, yang sudah tiba di tempat ini, untuk semua teman-teman yang melayani. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami. Tolong kami pimpin selalu Tuhan. Urapi setiap kami, terutama kami yang ingin melayani. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang percaya, yang ingin memuji menyembah Tuhan, kita ucapkan haleluya, amin. Amin Bapak Ibu. Yuk kita mulai tanpa melihat-lihat lagi handphonenya. Kita memulai menyembah Tuhan. Naikkan hati kita untuk Tuhan. Dan hanya Tuhan Yesus yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam daging, tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Sama-sama kita naikkan pujian.
Bapak Ibu, saya rindu untuk mengundang Bapak Ibu. Sama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini lagi dari awal. Serahkan semua hidup, serahkan semua permasalahan apapun yang ada, lepaskan semua. Percaya, Tuhan hadir, Tuhan menyelesaikan setiap perkara kita. Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam daging, tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Amin Tuhan Yesus. Kami terus percaya Engkau Tuhan. Kau tidak akan pernah tinggalkan kami. Meskipun hariku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan sama-sama, berkali-kali Kau menolong Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, berkali-kali Kau menolong kami Tuhan. Sampai di tempat terburuk pun Kau menolong kami Tuhan. Kau selalu ada untuk kami. Kau setia Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau dalam kebenaran Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong. Terima kasih. Terima kasih untuk hidup kami yang sedang Kau tolong. Saking Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Kau terus menguatkan kami. Setiap kami Kau beri kekuatan. Masa depan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Yesus setia. Jemaat Tuhan lakukan terus. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Saya ingin mengundang Bapak Ibu. Bapak Ibu, coba naikkan pujian ini dari awal sampai akhir. Jemaat Mount Hermon, katakan ini. Meskipun, katakan jemaat Mount Hermon. Kami tahu perbuatan tangan-Mu yang besar Tuhan. Perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Terlalu banyak kami meninggalkan Engkau. Terima kasih. Kau terus meninggalkan kami. Kau tidak pernah tinggalkan kami. Kami percaya setiap jalan kami Kau tuntun Tuhan. Kau sertai setiap kami Tuhan. Apapun itu Tuhan. Dan mengucap syukur. Sama-sama kita naikkan lagi. Berkali-kali
ini semua karena anugerah Tuhan. Karena anugerah-Mu ya Bapa. Pimpin terus panjang ibadah kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu. Tetap ada sukacita. Amin. Kita masih mau terus memuji menyembah Tuhan ya. Sampai nanti jam 3. Tidak ya, kita hanya sebentar. Tapi ini satu kerinduan kita, bukan rutinitas ibadahnya. Amin. Amin, ingin menghadirkan Tuhan Yesus di sini. Amin. Coba tunjukkan dulu sebelum kita naikkan pujian ini. Smile untuk Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan selalu tersenyum. Boleh keluar dari kursinya saling menyapa. Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Selamanya
Masih mampu kan tangan kita untuk memuji menyembah Tuhan? Berarti masih lebih keras lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bisa lebih keras lagi. Amin. Baik Bapak Ibu, kita mau terima firman Tuhan siang hari ini dari Bapak Pastor Anton. Sebelum kita terima firman siang hari ini, fokuskan semua, serahkan semua pertanyaan. Yakin Tuhan sudah serahkan dia di atas kayu salib sana untuk kita. Kita percaya. Mari kita naikkan pujian yang sama-sama. Biar hanya Tuhan yang ada di tempat ini. Kau jawab permohonan Tuhan. Hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat kubanggakan semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau Allah selamatku hidup. Mari Bapak Ibu kita naikkan lagi pujian dari awal. Hidup karena anugerah, tiada satu pun dapat kubanggakan semua karena cinta-Mu. Amin. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar. Benar Tuhan Yesus, kami tidak bisa hidup tanpa-Mu. Kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu. Biarkan Bapak pimpin sertai langkah kami. Karena Engkau selalu hidup. Yesus pegang erat tanganku. Saya undang pasukanku. Di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Ya Allah, basahkan Allah, bala. Saudara berdoa minta sesuatu di hadapan Tuhan siang ini. Ya Allah, basahkan Allah, bala. Ya Allah, basahkan Allah, bala. Urapan Tuhan mengalir di tempat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus yang ini kami terima spirit of excellence daripada Tuhan. Kami menerima roh yang perkasa, roh yang luar biasa itu ada dalam hidup kami. Sehingga kami cakap, kami kuat dalam situasi apapun Tuhan. Kami berdiri, berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat siang ini Tuhan. Engkau rapi setiap kami, perbaharui kami. Dan hari ini kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Haleluya. Siang ini saya mau berbicara di Daniel pasal yang ke-1. Daniel pasal yang ke-1 bisa nanti ditampilkan. Daniel pasal yang ke-1 ini ayatnya pasal yang ke-1 sampai ke-21. Tapi kita baca saja dari ayat 1 sampai 8 ya. Kita baca ayat 1 sampai 8. Sama-sama kita mulai membaca 1, 2, 3 dari perikopnya di Istana Babel. Sama-sama 1, 2, 3. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, Yerusalem, dan menghukum itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, dan perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja berkata kepada Aspenaz, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel dari keturunan raja dan kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, memahami berbagai-bagai hikmat, pengetahuan, pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Bahasa orang Kaldim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dan santapan raja, dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu juga ada orang Yahudi, yakni Daniel, Anania, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Sama-sama Daniel dinamainya Belsasar, Anania dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Sama-sama ayat ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum. Menajiskan dirinya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau berbicara tentang Spirit of Excellence. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang Spirit of Excellence, ada satu pribadi yang luar biasa, kita sepakat. Daniel, amin. Kita sepakat ada satu pribadi yang dahsyat, yang rohnya itu perkasa, luar biasa, yaitu Daniel. Dikatakan dalam cerita ini, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka mempunyai spirit yang excellent, amin. Roh yang perkasa kepada Tuhan. Kenapa? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka ini menyembah dan memuliakan Tuhan. Mereka ini dalam kondisi apa? Mereka ada dalam pembuangan di Babel. Sepakat? Mereka ada dalam pembuangan. Bagaimana sih perasaan orang-orang yang terbuang? Mereka ini orang-orang yang terbuang. Tidak ada harapan. Tidak ada masa depan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat Daniel. Bapak Ibu tahu, Daniel, nama arti dari Daniel apa? Allah adalah hakimku. Atau Tuhan adalah hakim, Bapak Ibu Saudara. Dari nama Daniel aja kita tahu berarti Daniel ini mengandalkan Tuhan, amin. Mengandalkan Tuhan. Kenapa dia punya spirit yang sangat excellent? Artinya roh yang perkasa, roh yang luar biasa. Dia melakukan di atas rata-rata. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelajari tentang Daniel ini sangat luar biasa. Saya sangat diberkati dengan kisah daripada Daniel. Bapak Ibu Saudara, ternyata Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka ini keturunan bangsawan. Mereka ini keturunan raja. Mereka ini orang-orang Yahudi, orang Israel yang dijajah, yang ada dalam pembuangan. Mereka mengalami yang namanya situasi gak enak. Amin. Mereka mengalami situasi yang penuh dengan apa? Mereka siap dibunuh kok. Mereka siap mati. Seperti tidak ada pengharapan Bapak Ibu Saudara. Tapi kita perhatikan, Daniel memiliki roh yang perkasa. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya berbagi tentang Spirit of Excellence.
Ini harus ada dalam kehidupan kita, amin. Hari ini kita ibadah karyawan dan profesional. Saya percaya yang hadir di sini ada yang dari kantoran, ada yang karyawan di dalam rumah, ibu rumah tangga, amin. Ada yang berjualan, ada yang melakukan aktivitas. Kita adalah orang-orang yang bekerja, amin. Setiap kita melakukan pekerjaan-pekerjaan, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara kita ada dalam ibadah karyawan dan profesional. Kita harus belajar dari pribadi yang namanya Daniel. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang menarik dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka ini orang-orang yang dipilih. Daniel ini berperawakan yang luar biasa. Dia muda, bahkan dikatakan raja bertita, carilah orang-orang yang tidak ada celah dalam kehidupan mereka, berperawakan baik. Dan Daniel adalah keturunan daripada Yahudi, Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel yang terpilih. Mereka muda. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya diberkati sekali dengan ayat yang ke-8 tadi, yang saya mau bagi buat kita ya. Ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudara, saya bacakan sekali lagi ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini perkembangan zaman sangat cepat. Perubahan sangat cepat, tantangan global, tantangan dalam pekerjaan, tantangan dalam kehidupan semakin luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang menyerah di tengah-tengah ketika dia sedang melakukan perjalanan. Dia diproses, dia tidak mengerti, dia punya Tuhan yang hebat dan dia mundur, dia meninggalkan Tuhan. Karena cuman apa? Karena cuman soal makan minum. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita punya spirit yang excellent Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita punya spirit, punya roh yang perkasa. Bapak Ibu Saudara, ini menarik banget. Menarik banget kalau kita baca di Daniel 2, Daniel 3, Daniel 4, 5, 6 seterusnya. Ini perjalanan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Daniel ini dia diberi apa? Karunia yang luar biasa. Dia bisa mendapatkan penglihatan, dia mengartikan mimpi, dia bisa juga bernubuat. Bapak Ibu Saudara, Daniel dipenuhi dengan roh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau di Daniel 2 ayat 38, coba kita buka Daniel 2 ayat 38. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Oh, ayat 48 sampai 49. Daniel ini mengartikan mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Dan Bapak Ibu Saudara, di Daniel 1, ini cerita tentang Daniel dipilih oleh raja untuk menjadi bekerja dalam istana raja. Lalu yang kedua tadi, di mana Daniel menjelaskan mimpi dan memberitahukan makna mimpi kepada Raja Nebukadnezar. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi ketika Daniel mengartikan mimpi, bahkan Raja Nebukadnezar dia mengumpulkan orang-orang pintar, para ahli-ahli, ahli jampi, mereka semua dikumpulkan. Dan ini bayangkan Raja Nebukadnezar bilang, siapa yang tahu mimpi saya? Bayangkan. Kita aja harusnya kita menceritakan baru orang lain bisa tahu. Tapi Daniel enggak, dia minta hikmat kepada Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara, dia menjelaskan, dia melihat mimpi Nebukadnezar, dia menceritakan lalu dia mengartikan. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dengan Daniel? Di Daniel 2 ayat 48 dan 49 dia bilang, lalu raja memuliakan Daniel. Dia anugerahinya lah dengan banyak pemberian besar. Dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Dalam pembuangan seperti nggak ada harapan. Daniel ini punya komunitas, amin. Dia punya teman-teman yang saling membangun. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu Saudara, hari ini engkau bergaul dengan siapa? Tukang gosip kah? Tukang tipu kah? Tukang bohong kah? Maka engkau akan jadi seperti sama dengan orang itu. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego berbeda. Mereka bergaul dengan Daniel. Demikian Daniel juga bergaul. Ini dalam masa kesesakan, dalam masa pembuangan Bapak Ibu Saudara. Mereka dalam masa pembuangan Bapak Ibu Saudara. Ini kan seperti tidak ada harapan sama sekali. Kalau saya mau ceritakan kerusuhan waktu di Maluku Bapak Ibu Saudara, 98 Jakarta, 99 Ambon dan merembet Ternate Halmahera Bapak Ibu Saudara.
Saya SMA kelas 2 saat itu Bapak Ibu Saudara. Setelah kerusuhan pulang kampung dan gak ada harapan Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika saya putus asa, putus pengharapan, saya gak mengenal Tuhan. Saya kumpul dengan apa? Pecandu narkoba, pemabuk, tukang pukul, tukang tembak Bapak Ibu Saudara. Tukang bunuh. Dan kita ada di dalam geng yang namanya generasi Superboy. Makanya Bapak Ibu Saudara kalau saya pakai tulisan Anto Superboy di YouTube atau di mana, itu punya cerita. Saya punya kisah yang nyaris mau meninggal 9 kali Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan luputkan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Komunitasmu menentukan siapa engkau hari ini Bapak Ibu Saudara. Dan masa depanmu, amin. Dengan siapa engkau bergaul. Makanya firman Tuhan bilang apa? Pergaulan yang apa? Merusak kebiasaan yang baik. Demikian pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik memperbaiki kelakuan yang buruk Bapak Ibu Saudara. Kita tinggal bolak-balik. Bapak Ibu Saudara, Daniel ini luar biasa. Dia punya roh yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-8 tadi dia bilang apa? Maka Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengalami yang namanya spirit of excellence Bapak Ibu Saudara? Ada 3 poin saya mau bagi. Ini hari ini singkat aja, tapi saya percaya ini akan membangkitkan iman dan roh Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Gak peduli masa lalumu, gak peduli situasimu sekarang, gak peduli. Tapi ketika ada spirit of excellence dalam hidupmu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan membangkitkan iman dan rohmu. Dan engkau akan kuat dan engkau akan berjalan menurut tuntunan roh. Dan Tuhan akan mengangkat engkau naik. Amin. Hari ini engkau boleh gagal. Hari kemarin orang boleh tipu. Engkau seperti gak ada harapan. Tapi kalau engkau mengerti seperti Daniel. Nama Daniel aja itu dahsyat Bapak Ibu Saudara. Amin. 3 poin yang saya mau bagi. Poin yang pertama Bapak Ibu Saudara ingat. Bagaimana kita memiliki spirit of excellence. Atau roh yang perkasa. Roh yang unggul. Roh yang luar biasa. Bagaimana mungkin orang menganiaya kamu tapi kamu mengampuni. Bagaimana mungkin? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Itu kata firman Tuhan, kata Yesus. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kamu ditampar pipi kanan, berilah pipi kiri. Kalau kamu dipaksa berjalan 1 mil, lakukanlah 2 mil. Artinya apa? Kita punya spirit of excellence. Kita melakukan di atas rata-rata. Kenapa? Daniel melakukan seperti itu. Yang pertama karena Daniel mengandalkan Tuhan. Amin. Orang-orang dalam masa kesesakan, orang-orang dalam buangan, orang-orang yang kecewa, orang-orang yang dihianati, orang-orang yang putus pengharapan. Tapi kalau dia hidup mengandalkan Tuhan, saya percaya ada harapan, ada kekuatan. Amin. Orang lain gak boleh melihat. Orang bisa bilang kamu gak ada masa depan. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita bisa melihat masa depan itu. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita dengar perang. Gak apa-apa, itu penggenapan janji firman Tuhan. Pak Gembala selalu bilang apa? Di Yesaya 60 ayat 2. Ketika terjadi kegelapan, maka muncullah yang namanya terang. Amin. Haleluya. Jadi kita anak Tuhan itu kita punya terang. Jangan takut dengan penggenapan janji-janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau tahu peperangan hari ini, saya tidak membahas tentang peperangan, tapi saya mau bilang coba lihat firman Tuhan. Kalau kita baca di Daniel 1, 2, 3, 4, 5, kita akan tahu alur ceritanya. Di sana, di ayat 21 ya. Coba ayat 21. Ayat 21. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Bapak Ibu tahu Kores ini siapa? Kores ini Raja Persia. Yang sekarang Persia itu Iran Bapak Ibu Saudara. Iran. Persia itu tidak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan menganugerahkan kepada Kores. Dia menjadi raja yang bijak. Yang mengeluarkan suatu titah yang bisa meloloskan bangsa Israel kembali. Bangsa Yahudi kembali ke daerahnya. Karena apa? Kores. Makanya Kores itu yang diurapi. Tuhan memilih. Gak perlu, gak penting engkau dari suku mana, agama mana. Kalau Tuhan memilih, dia akan memilih dan menetapkan. Itu bukannya firmannya seperti itu. Dia yang memilih dan bukan kita yang memilih Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita lihat Daniel. Rohnya luar biasa. Kenapa? Dia mengandalkan Tuhan. Dari nama Daniel aja kita sudah tahu. Tuhan adalah hakim. Tuhan adalah hakimku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara. Berarti Daniel ini dia berjalan, dia bergerak. Sesuai dengan tuntunan Tuhan. Amin.
Makanya ketika dia dikecewakan, dia mengalami masa kesesakan, dalam masa pembuangan pun, dia tetap memandang firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Waktu kerusuhan saya SMA kelas 2, saya pulang kampung lalu saya ke satu kota, kita kumpul geng semua. Kenapa? Saya belum mengenal firman Tuhan. Gak ada dasar firman yang kuat. Saya seperti ada dalam pembuangan, Bapak Ibu Saudara. Saya sekolah di satu kota, lalu pulang ke daerah di kampung, dan tiba-tiba mau kerusuhan, kita naik kapal, dan kita mengungsi di satu kota, Bapak Ibu Saudara. Saya baru nyampe 3 hari sudah kerusuhan. Orang tua saya nggak tahu di mana, saya di hutan cari ilmu. Adik saya kena tembak basoka, panawayar, macam-macam. Kita berpencar, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak punya dasar firman. Saya takut, saya ketakutan, Bapak Ibu Saudara, seperti nggak ada pengharapan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Nggak punya pegangan, nggak ada dasar. Orang-orang yang ada dalam masa kesesakan, orang-orang yang mengalami pergumulan, persoalan, ketika engkau nggak ada dasar kebenaran, engkau akan bisa goyah, kehilangan fokus. Engkau bisa meninggalkan Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memiliki spirit of excellence, Bapak Ibu Saudara? Kita harus berketetapan dalam diri seperti Daniel. Daniel, Bapak Ibu Saudara. Seperti Daniel, kita tidak menajiskan diri kita lewat makan dan minum. Beberapa orang yang jatuh karena cuma soal makan dan minum, Bapak Ibu Saudara. Ada orang kalau lihat makan, Bapak Ibu Saudara, seperti dia tidak mengenal Tuhan. Sangat rakus. Ada orang-orang tertentu yang hidupnya hanya fokus dengan makan, dan makan. Berapa banyak yang menajiskan diri dengan makanan? Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus dicobai iblis, dia bilang apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Artinya apa? Kalau kita hidup berdasarkan firman, soal makan dan minum, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan terlalu terpengaruh. Karena firman Tuhan bilang apa? Janganlah khawatir soal makan dan minum. Karena itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kamu ini anak-anak Tuhan tidak akan pernah meminta-minta. Aku akan menyediakan. Bayangkan burung pipit aja. Dia tidak bekerja, tapi Tuhan memelihara. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Sebenarnya intinya bukan soal makan dan minum. Tapi soal sikap hati kita, Bapak Ibu Saudara, amin. Soal sikap hati kita. Bergantung gak sama Tuhan? Yang kedua, gak boleh menajiskan diri soal makan dan minum. Berapa banyak orang yang jatuh karena soal makan dan minum? Apalagi kita, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ada dalam ibadah karyawan dan profesional. Engkau yang bekerja, mungkin engkau bekerja di kantor, engkau yang melayani atau apapun yang berhubungan dengan orang lain. Ketika engkau diberi tanggung jawab, Bapak Ibu Saudara, jangan menajiskan dirimu dengan makanan dan minuman raja. Ini artinya Bapak Ibu Saudara, kalau engkau enggak berketetapan hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, engkau akan bisa kompromi. Bisa menajiskan soal makan dan minum, engkau bisa korupsi. Berapa banyak orang yang tergiur karena enggak ada punya firman, dia bisa korupsi, Bapak Ibu Saudara. Dia bisa enggak benar, dia bisa kompromi. Bukankah firman Tuhan di dalam Lukas 16 dia bilang apa? Setia dalam perkara kecil, benar dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan hal besar. Bagaimana Tuhan mau percayakan kita hal besar? Hal kecil aja kita enggak setia, Bapak Ibu Saudara. Daniel diperhadapkan dengan nyawa, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca di Daniel 2 di sana, Daniel sedang menceritakan mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Lalu dia mengartikan, dia minta hikmat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tukang sihir, ahli jampi, Bapak Ibu sudah dibunuh. Bahkan Raja Nebukadnezar bilang, kalau kalian tidak bisa menceritakan, memberikan maknanya, akan ku penggal-penggal, rumahnya ku kasih rata tanah, Bapak Ibu Saudara. Tapi Daniel, dia minta hikmat Tuhan. Kenapa dia bergantung? Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita ngalamin sesuatu masalah, kita diperhadapkan dengan nyawa. Jangankan dengan nyawa, baru soal makan minum aja kita udah ketakutan. Jangan Bapak Ibu Saudara. Saya mau bilang orang yang takut, orang yang khawatir itu sama dengan dia tidak percaya sama Tuhan. Ingat baik-baik, ini sebuah rema. Orang yang takut, orang yang khawatir sama dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah engkau masih takut soal makan dan minum? Ada orang khawatir,
Saya nggak punya uang, besok saya mau makan apa? Udahlah rock and roll aja, kamu nggak akan mati. Haleluya. Tidak akan mati Bapak Ibu Saudara. Rancangan Tuhan itu luar biasa atas hidupmu Bapak Ibu Saudara. Daniel diperhadapkan dengan persoalan demi persoalan. Berhadapan dengan raja nyawa. Kalau dia nggak dapat mengartikan Bapak Ibu Saudara, dia bisa dipenggal. Tapi karena dia punya spirit yang of excellent Bapak Ibu Saudara. Dia mengandalkan Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara, pengawal raja ini kan memilih orang-orang yang luar biasa. Dan raja bertita kasih makanan raja dan minuman raja itu anggur. Tapi Daniel bilang apa? Maka dia berketetapan tidak mau menajiskan diri. Lalu dia bilang kepada pengawal. Dia bilang, saya nggak mau makan makanan raja. Saya mau makan sayur raja. Lalu dia bilang, coba ujilah kita aja selama 10 hari Bapak Ibu Saudara. Siapa yang lebih gemuk, siapa yang lebih sehat, segar. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena Daniel berjalan mengandalkan Tuhan. Ada roh Tuhan dalam hidupnya sehingga dia tahu bagaimana mengambil keputusan. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, dilihat dari selama 10 hari perawakan Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego ini luar biasa. Mereka 10 kali lipat lebih cerdas. Amin. 10 kali lipat lebih cerdas. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita tidak menajiskan diri kita dengan hal-hal soal makan, hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang-orang yang unggul. Amin. Spirit kita itu spirit yang luar biasa. Orang baru dekat, wah ini nipu. Kita udah dikasih tahu Roh Kudus, wah ini orang ini nggak benar, ini orang nggak benar. Kita akan tahu mengambil keputusan Bapak Ibu Saudara. Ada orang najis apa? Najis lewat bibirnya, perkataannya. Najis perbuatannya. Ini bukan soal makanan loh. Ada banyak orang yang jatuh karena cuma makanan Bapak Ibu Saudara. Ada orang kalau sudah lapar Bapak Ibu Saudara. Saya termasuk Bapak Ibu Saudara sebelum mengenal Tuhan. Kalau orang Maluku kita pakai istilah lapar anjing Bapak Ibu Saudara. Lapar yang sampai gemetar. Rasanya kalau makanan telat orang pun kita makan Bapak Ibu Saudara. Saya pernah ada di area itu. Kenapa orang timur suka pakai tenaga duluan, suka marah-marah. Ada persoalan gak diselesaikan secara baik-baik, gak pakai firman Tuhan. Tangan kaki kenal dulu, pedang kenal dulu. Soal urusan dari belakang, penjara pun gak apa-apa. Kenapa? Karena gak punya kebenaran Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang gak punya kebenaran, dia akan salah mengambil keputusan. Dia akan mengikuti amarahnya, emosinya. Coba belajar ketika ada amarah, kita tenang, dan kita mulai berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Daniel ini luar biasa, Kalau kita baca tadi di Daniel 3 cerita tentang Sadrak, Mesak dan Abednego yang tidak menyembah patung emas dan tetap setia menyembah Tuhan sekalipun nyawa taruhannya yang di perapian yang menyala-nyala. Sadrak, Mesak dan Abednego mengambil keputusan tidak menyembah patung emas yang Raja Nebukadnezar buat. Ibu Saudara, mereka berketetapan untuk terus setia menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara ketika diperhadapkan dengan persoalan, diperhadapkan dengan sesuatu yang menggiurkan, membuat kita untung tapi nikmatnya sesaat, membuat kita tergiur tendensinya untuk kita korupsi. Bapak Ibu Saudara, ingat firman Daniel ketika dia berketetapan untuk tidak menyembah Allah lain, dia dimasukkan ke apa? Ke gua singa. Tapi singa seperti tidak ada giginya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Dia percaya. Sadrak, Mesak dan Abednego ketika dimasukin di perapian yang menyala-nyala 7 kali lipat. Orang yang angkut mereka ke dalam apa? Terbakar Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka tidak terbakar apa-apa. Rambut pun tidak terbakar Bapak. Kenapa? Karena setia Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ini sudah menyangkut nyawa loh. Apalagi cuma menyangkut dengan soal makan minum, soal transaksi Bapak Ibu Saudara, soal perubahan, soal soal pemulihan kesehatan. Itu kecil di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, amin. Hari ini yang Tuhan mau bangkitkan spirit of excellence dalam hidupmu. Amin. Kalau ada orang mengecewakan, ampuni aja. Amin. Kalau ada orang yang tidak suka berdamai, ya udah bagian kita berdamai. Amin. Bagian kita melakukan kebenaran. Dan engkau lihat, kalau engkau berjalan dengan kebenaran itu enggak perlu dia buktikan dia benar. Dengan sendirinya kebenaran itu akan muncul. Amin. Sebab kebenaran itu adalah Kristus, firman itu sendiri, terang itu.
Kalau terang itu akan tetap kelihatan, amin. Terang biar cuma sedikit dalam kegelapan tetap kelihatan, Bapak Ibu Saudara. Jadi mari miliki spirit of excellence, amin. Spirit of excellence itu seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau mengalami tantangan, perkatakan. Ingat Daud melawan Goliat, Bapak Ibu Saudara. Daud bilang ini 1 Samuel 17 ayat 45. Dia bilang gini, dia bilang sama Goliat, engkau datang dengan apa? Dengan pedang, lembing, dan tombak. Tapi aku datang dengan nama Tuhan. Haleluya. Hari ini juga aku akan menyerahkan engkau. Hari ini juga aku akan menyerahkan engkau ke dalam. Dan aku akan memenggal kepalamu. Engkau sudah apa? Merendahkan barisan tentara Allah. Waktu Daud menyampaikan seperti itu, apa itu sudah terjadi, Bapak Ibu Saudara? Coba kita baca dulu ya, kalau saya nggak salah 1 Samuel 17 ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 45. Kita baca ya. Ya, sedikit lagi saya selesai, Bapak Ibu Saudara. 1 Samuel 17 ayat 45. Benar apa enggak? Ayat 45. Ya, iya 45. Oke, kita baca ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Lalu lanjut lagi, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Bapak Ibu Saudara, Daud memperkatakan seperti itu. Apakah sudah terjadi belum? Dia sudah memenggal kepala Goliat belum? Belum kan? Itu perkataan profetik. Kenapa? Dia punya spirit yang excellent, Bapak Ibu Saudara. Amin. Hari ini engkau belum melihat sesuatu terjadi, perkatakanlah. Oh, kakak saya dipulihkan di jamaah Tuhan. Warisan ini bisa terjual, amin. Usaha bisnis ini, ruko ini yang saya doakan terjual dalam nama Yesus. Pelayananku semakin diberkati Tuhan. Aku percaya jiwa-jiwa akan bertambah dalam nama Yesus. Aku akan dipakai Tuhan. Itu perkataan iman, Bapak Ibu Saudara, amin. Jadi apa yang kita lihat berbanding terbalik dengan apa yang kita percaya. Sekalipun mengecewakan, sekalipun gak ada harapan, milikilah spirit of excellence. Amin. Jangan menajiskan diri soal makan minum. Perkataanmu gak boleh najis, perbuatanmu gak boleh najis. Jangan kompromi dengan dosa, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, kita harus dipenuhi dengan roh Tuhan. Haleluya. Daniel, Sadrak, Mesak dipenuhi dengan roh Tuhan. Bagaimana mungkin menghadap raja yang bengis, raja yang sebentar lagi memenggal, mau bakar, tapi mereka punya roh yang berani, roh yang luar biasa. Sadrak, Mesak, dan Abednego bilang, sekalipun Tuhan kami tidak menolong kami tidak akan menyembah ya Tuanku Raja. Kami akan tetap menyembah Tuhan kami. Itu kenapa? Karena pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini banyak tantangan. Banyak juga godaan-godaan yang menjurumuskan, yang mau kita meninggalkan Tuhan. Engkau tidak akan bertahan ketika engkau tidak hidup mengandalkan Tuhan. Engkau tidak hidup dalam kebenaran. Dan engkau tidak memiliki roh yang luar biasa. Hari ini saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Apapun yang sedang kita alami. Apapun yang sedang kita hadapi. Hari ini, ingat, ada spirit of excellence dalam hidup kita. Ada roh yang Tuhan beri dalam hidup kita. Yaitu roh kebenaran. Dia yang menghibur, dia yang mengajari, dia yang menuntun. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Jangan takut. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat siang ini. Terima kasih buat kisah tentang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang memiliki spirit yang excellent Tuhan. Memiliki roh yang perkasa. Mereka orang di atas rata-rata karena mereka mengandalkan Engkau Tuhan. Mereka hidup tidak menajiskan diri dan ada roh-Mu dalam hidup mereka. Sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Ketika menghadapi tantangan, persoalan, badai dalam hidup ini. Bahkan taruhannya nyawa, mereka tetap memiliki integritas. Mereka memiliki karakter yang teruji. Setia kepadamu Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan, jemaat-Mu hari-hari ini yang sedang mengalami proses, yang sedang mengalami suasana tidak nyaman. Biarlah kami fokus kembali Tuhan kepada kebenaran-Mu. Dan jika ada dosa pelanggaran Tuhan, ada hal-hal yang najis, baik soal makan, soal kehidupan kami,
Biarlah Tuhan Engkau ampuni. Hari ini kami mau bertobat dan kami akan melihat kami menjadi kuat, kami menjadi pribadi yang bangkit. Dan biarlah Roh-Mu yang menuntun hidup kami. Dan orang-orang yang dipenuhi, dituntun oleh Roh, dia akan berjalan sesuai dengan tuntunan Roh. Dan dia cakap dalam mengambil setiap keputusan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami mengucap syukur buat siang ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat kedua tangan, kita melepaskan berkat buat Mount Hermon Church. Saya percaya gereja ini di bawah Tuhan, dalam panggilan, dalam visi Tuhan yang besar. Tuhan, kami bersyukur buat Mount Hermon Church, Tuhan. Kami bersyukur buat gereja ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada dalam wadah ini. Hari ini kami mau memberkati Bapak Gembala, Ibu Gembala kami, Tuhan. Tuhan memberkati hidup mereka, pelayanan mereka, keluarga mereka. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan Tuhan Engkau memberkati setiap visi yang sudah Tuhan taruh. Kami percaya ada panggilan Tuhan yang besar. Dan Pak Gembala, Ibu Gembala akan membawa setiap umat Tuhan kepada rancangan Tuhan yang luar biasa. Kami memberkati Ratu Plaza. Kami memberkati setiap pengerja-pengerja jemaat Tuhan. Tuhanlah yang memberkati hidup mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami kembalikan segala pujian hormat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih Bapak Pastor Anto yang sudah memberikan firman Tuhan siang hari ini. Bapak Ibu sudah diberkati dengan firman Tuhan siang ini. Amin. Amin. Nah, sudah menerima firman Tuhan, jangan lagi bengong. Tuhan bilang jangan khawatir, jangan takut, tadi firman Tuhan katakan. Ya, karena anak-anak Tuhan itu tidak boleh takut dan khawatir. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dulu. Firman Tuhan hari ini berkati kita semua. Bapak Ibu, sebelum kita mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, mari kita satukan hati kita dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Engkau Bapa baik. Teramat baik untuk kami Tuhan. Kami telah menerima firman siang hari ini dari Pastor Anto Tuhan. Firman yang sangat memberkati setiap kami Tuhan. Untuk kami terus percaya dan yakin kepada-Mu. Untuk kami tidak khawatir dan takut. Kami tidak boleh gentar Tuhan. Karena ada Engkau selalu beserta kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap pelayanan Pastor Anto, juga kehidupannya, keluarganya. Engkau berkati ya Tuhan. Dan agar menjadi berkat untuk banyak orang Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih juga Engkau berikan yang terbaik untuk kami siang hari ini. Engkau berikan kondisi yang sehat untuk kami semua, untuk bisa menerima firman. Dan sebentar kami akan memberi yang terbaik, persembahan kami untuk-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami, Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kau berkati setiap pekerjaan, setiap apapun kegiatan yang kami kerjakan, Kau buat berhasil Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan yang percaya. Amin. Bapak Ibu, kita siapkan persembahan kita sambil kita naik. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, Kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan kami hitunglah, Kau kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan kami hitunglah, Kau niscaya kagum oleh kasih. Bila topan
kasih Bapak Ibu sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan selanjutnya kita mendengarkan pengumuman dari gereja kita Mount Hermon dalam sepekan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Pastor Antosan Faat atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah Praise and Worship hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 jam 18 yang dilayani oleh Pendeta Yesaya Simanjuntak dan Ibu Else Budiman. Ibadah hari Minggu tanggal 22 Juni 2025. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi dan merupakan Bible movie dengan judul Yesus dan Wanita Samaria. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Joyman Waruwu. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pendeta Ming Ming. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah dan Bible movie di hari Minggu tanggal 22 Juni 2025, sesi 1 jam 10.30, kami menyediakan makan siang. Informasi dan pendaftaran Bapak Ibu dapat menghubungi Bapak Thomas William di nomor 087888583292. Jadwal Bible movie selanjutnya di bulan Juni sebagai berikut. Minggu 29 Juni 2025 jam 10.30 dengan judul Musa. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 081110011285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama berdiri sebelum kita akhiri ibadah siang hari ini. Kita naikkan pujian yang sama. Bapak Ibu, saudara diberkati oleh firman Tuhan, amin. Ya, saya walaupun agak telat tadi, saya tetap mengikuti ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Antosan Faat. Ya, saya selalu cari 3 poin setiap kali ada khotbah ya Bapak Ibu ya. Saya juga berharap Bapak Ibu demikian supaya keluar dari tempat ibadah kita masih ingat. Dan itu bisa menjadi rema di dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama tadi bahwa Daniel tidak menajiskan makanan dari meja raja. Maksudnya apa sih Pak? Maksudnya gini, kalau Daniel makan dari meja raja, maka Daniel itu menjadi miliknya raja. Sama seperti juga kalau kita melihat makanan yang enak di kuburan, jangan saudara makan.
Itu udah diserahkan kepada setan. Kalau saudara makan, saudara mencuri miliknya setan, maka saudara bisa diganggu setan. Atau di meja abu gitu ya, ada makanan kayaknya seger buahnya, ada apel, ada jeruk. Jangan dimakan, itu udah diserahkan ke setan. Jadi saudara ambil, saudara curi punya setan, saudara bisa diganggu setan. Nah itulah kira-kira kenapa Daniel tidak menajiskan makanan dari mejanya raja. Karena makanan dari meja raja itu miliknya raja. Jadi ketika Daniel memakannya, maka dia menjadi miliknya raja. Bukan lagi miliknya Tuhan. Oke Bapak Ibu ya, paham ya. Itu satu. Yang kedua, nama Daniel itu nama bagus. Karena dia cerdas 10 kali lipat dari orang cerdas lainnya. Bukan lebih cerdas 10 kali lipat dari orang biasa loh Bapak Ibu. Lebih cerdas 10 kali lipat dari semua orang pintar. Nah, jadi kan luar biasa tuh. Double gitu Bapak Ibu ya. Ya puji Tuhan, saya berikan nama anak saya Daniel. Dan puji Tuhan dia juga cerdas. Hari Senin yang lalu dia lulus dari Universitas Toronto, Kanada dengan nilai yang tertinggi. Puji Tuhan ya. Iya, anak satu-satunya lulus Bapak Ibu Senin kemarin. Jadi saya orang tua itu, wah puji Tuhan. Satu bagian tugas orang tua sudah selesai. Tinggal satu lagi. Apa tuh? Iya, nyaksikan pernikahannya. Saya pingin dia nikah nanti sama orang bule Bapak Ibu, supaya cucu saya cantik dan ganteng. Ya boleh dong mimpi, boleh dong berdoa demikian kan, perbaikan keturunan. Amin Bapak Ibu ya. Iya. Yang ketiga Bapak Ibu, ya kita nggak perlu khawatir dengan makanan ya. Kadang-kadang makanan itu juga membuat orang berdosa. Itu contoh nyatanya apa? Contoh nyatanya ya kriminalisasi seringkali timbul karena orang lapar. Ya nggak Bapak Ibu? Ya kan? Ketika orang lapar kan jadi gelap mata dia kan. Bisa merampok, bisa mencuri, bisa melakukan penjamretan dan segala macam lah. Iya nggak? Iya, jadi kadang-kadang karena perut lapar. Dan itu sudah menjadi nubuatan. Di mana nubuatnya Pak? Di dalam Kejadian. Dinubuatkan oleh Allah kepada ular. Hai ular, dengan perutmu lah engkau menjalar dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidup. Artinya apa? Ular menjalar dengan perut. Artinya apa? Dari perut ini masalah sering timbul. Seperti Adam dan Hawa makan. Iya kan Bapak Ibu ya? Iya kan? Iya, demikian juga Elimelek dan Naomi meninggalkan Bethlehem karena kelaparan. Ya nggak Bapak Ibu ya? Esau menjual hak kesulungannya karena lapar. Jadi seringkali masalah dosa itu timbul dari perut. Itulah arti dari dengan perutmu lah engkau akan menjalar. Jadi setan sering menjalar karena perut. Demikian juga kita banyak penyakit kadang-kadang karena makanan kita nggak terkontrol. Suka makan manis-manis akhirnya diabetes. Suka makan babi panggang akhirnya kolesterol. Lah gitu Bapak Ibu kan. Jadi seringkali masalah timbul karena perut kan. Iya. Jadi itu nubuatan itu. Di dalam Kejadian tadi dengan perut mula engkau menjalar. Jadi masalah, ular, problem, penyakit itu seringkali menjalar karena perut. Itu maknanya ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi jangan kita melihat di Alkitab itu kadang-kadang letterlek, enggak. Kadang-kadang ada simbolis gitu ya. Dengan perutmu engkau menjalar gitu Bapak Ibu. Artinya masalah sering timbul karena perut. Ya kan? Kejahatan sering timbul karena perut, kelaparan. Ya, demikian juga dosa sering timbul karena perut. Iya kan? Iya. Jadi itu ya kira-kira ya. Ya terima kasih Pak Anto. Jadi 3 poin ya Bapak Ibu ya. Pertama tadi jangan makan dari meja raja. Artinya kita jangan makan dari kuasa-kuasa gelap, dari kuburan atau yang sudah disajikan kepada setan. Satu. Yang kedua ya nama itu juga jangan asal pilih ya. Kalau orang luar negeri kadang-kadang what is the name? Nama itu artinya doa kita kan. Saudara kalau punya anak, saudara kasih nama apa? Pasti yang terbaik kan? Orang-orang nama yang orang besar kan? Iya kan? Nggak mungkin saudara kasih nama anak saudara Yudas Iskariot. Enggak kan? Karena apa? Saudara tahu nama itu kurang baik, ya kan? Pasti nama-nama yang bagus. Murid Tuhan Yesus, demikian juga orang besar, nama presiden, nama ratu, nama, iya kan? Iya kan? Seringkali. Karena apa? Nama itu ada doa.
Saudara doa dalam pikiran, anakku akan menjadi orang besar nantinya, anakku akan menjadi orang baik. Jadi kan nggak sembarangan kan? Iya, kecuali orang bule lah buat sistem itu ngawur itu Bapak Ibu ya. Jangan ikut-ikutan ya. Ya pokoknya demikian ya. Yang ketiga adalah bahwa makanan, ya kita nggak perlu khawatir dengan makanan kita karena Tuhan tahu dan Tuhan menyediakan bagi kita ya. Ya oke Bapak Ibu ya, kita tundukkan kepala kita. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Walaupun ini ibadah singkat, karyawan dan profesional Tuhan, tapi kami percaya zaman lawatan-Mu terus kami alami. Dan kami telah memuji muliakan nama-Mu. Kami juga telah diberkati oleh firman-Mu Tuhan, yang disampaikan oleh pendeta Anto Sanfat. Berkati beliau dalam pelayanannya semakin heran dan dahsyat. Semakin banyak membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Berkati juga istri dan kedua anaknya Tuhan. Anaknya bertumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas, takut Tuhan dan menghormati orang tuanya. Diberkati juga Tuhan setiap kami yang hadir hari ini. Apapun penyakit kita, saudara percaya Tuhan bisa menyembuhkan kita karena Tuhan ada di atas segala nama. Apapun nama penyakit kita, nama Tuhan ada di atasnya. Dan Tuhan ingin menyembuhkan kita. Karena itulah kita bisa berdoa dan Tuhan bisa menyembuhkan kita. Sembuhkan kami dari segala batuk pilek, sembuhkan kami dari segala sakit apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga tahun 2025 memang banyak kabar-kabar yang membuat kita khawatir. Ada perang dagang, ada perang tarif, ada perang beneran. Bahkan juga ada yang berkata Indonesia gelap. Saudara gak perlu khawatir. Karena hidup orang Kristen bukan ditentukan oleh apa kata dunia. Tapi hidup orang Kristen ditentukan oleh apa kata firman. Ketika saudara percaya kepada firman, maka apapun kondisi dunia, saudara akan diubahkan. Seperti juga anak Yairus, dikabarkan oleh saudara-saudaranya putrinya mati. Itu fakta. Itu fakta dan akurat karena dikabarkan oleh saudara-saudaranya yang tidak mungkin berbohong. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir Yairus. Dan benar ketika tiba di rumah, putri Yairus benar mati, tapi tidak lama kemudian dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Hal yang sama juga dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengalami fakta, saudara sakit. Fakta, mungkin saudara kekurangan. Fakta, saudara mengalami keterikatan. Tapi saudara jangan hidup dari fakta, tapi hidupinlah firman Tuhan yang bisa merubah fakta dari hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ingin juga berdoa Tuhan untuk pemimpin kami, khususnya Presiden dan Wakil Presiden, Jenderal Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Berkati kedua beliau ini kesehatan, tambahkan hikmat, sehingga mereka berdua bisa memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Berkati juga Ratu Plaza yang telah mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Maka apapun yang mati di hidup kita akan bangkit dan hidup. Dan itu terbukti. Ratu Plaza yang mati bertahun-tahun telah mulai bangkit dan hidup. Sehingga apapun hidup kita yang mati, usaha pekerjaan kita yang mati, hubungan dalam keluarga yang mati, hubungan dengan teman-teman yang mati, pastikan Yesus ada di hidup kita. Sehingga semuanya dibuat bangkit dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan menutup doa sahabat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti di layar televisi, mari sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Tinggikan dirimu.